Saudara, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hasto datang ke gedung KPK sekitar pukul 10 pagi dan menjadi pemeriksaan penyidik KPK selama kurang lebih 4,5 jam. Hasto menjelaskan, pemanggilan dirinya berkaitan dengan posisinya sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Dalam pemeriksaan, Hasto membantah ada pertanyaan soal aliran dana ke dalam kasus korupsi DJKA Kementerian Perhubungan. Hasto menyebut ia mengklarifikasi soal hubungannya dengan salah satu tersangka dalam perkara dugaan suap proyek jalur kereta. Pemeriksaan hari ini merupakan kali pertama Hasto dalam kasus korupsi DJKA. Sebelumnya Hasto diperiksa beberapa kali oleh penyidik KPK terkait kasus Harun Masiku. Melakukan komunikasi secara intens. Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat karena sebagai sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang. Ya prinsipnya, ya salah satunya mengapa nomor telepon saya itu ada di tempat Pak Harno yang di kemudian hari itu menjadi tersangka. Lalu apakah saya juga mengeluarkan perintah-perintah bertemu terkait dengan urusan proyek-proyek tertentu? Saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Tidak ada aliran dana ya. Jadi nggak ada aliran dana. Tidak ada pertanyaan terkait dengan aliran dana. Saya tadi yang bertanya justru. Saya justru bertanya apakah kalau ini harusnya rahasia atau tidak, apakah ada aliran dana? Oh, dikatakan tidak ada. Lebih lengkap terkait pemeriksaan perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai saksi kasus korupsi DJKA di KPK, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Kika Madona. Selamat petang Kika. Jadi apa lagi yang ditanyakan oleh penyidik kepada Hasto pada pemeriksaan hari ini, Kika? Ya Ibrahim dan juga saudara, jadi tadi ada 21 materi pertanyaan yang ditanyakan kepada Hasto Kristianto oleh penyidik KPK terkait dengan kasus DJKA ini. Dan kalau tadi juga sempat dikonfirmasi dalam pernyataan sebelumnya oleh Hasto Kristianto terkait dengan apa saja yang juga kemudian ditanyakan, apakah juga menyangkut dengan aliran dana kepada partai, hal ini kemudian dibantah oleh Hasto Kristianto. Jadi materi pertanyaan yang juga kemudian diajukan kepada Hasto Kristianto hari ini adalah seputar bagaimana hubungannya dengan salah satu tersangka dugaan kasus suap dari kasus DJKA, di mana pada saat itu menyangkut nama Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub, yaitu Harno Trimadi. Ini yang juga kemudian didalami oleh KPK, apa hubungan dari Hasto Kristianto dengan Harno Trimadi di sini. Di mana tadi dikonfirmasi oleh Hasto bahwa ia tidak mengenal para tersangka dari kasus DJKA. Dan bagaimana akhirnya Harno Trimadi ini bisa menyimpan nomor telepon dari Hasto Kristianto? Ini karena sebelumnya ada perintah dari Adi Darmo yang juga merupakan Kepala Sekretariat Kantor Rumah Aspirasi Jokowi Ma'ruf Amin pada kampanye pada tahun 2019 lalu. Di mana Adi Darmo ini meminta kepada Harno untuk menyimpan nomor telepon dari Hasto Kristianto sehingga nomor dari Hasto Kristianto ada di dalam kontak dari Harno Trimadi, dan inilah yang juga kemudian menjadi penyebab ia akhirnya dipanggil untuk juga kemudian dimintai keterangan sebagai saksi hari ini perdana di dalam kasus DJKA. Konfirmasi ini berlangsung mulai dari pukul 10 pagi sampai dengan sekitar pukul setengah 3 sore tadi, kurang lebih selama 4,5 jam Hasto Kristianto diperiksa oleh KPK, dan ini adalah pemeriksaan pertama Hasto Kristianto terkait kasus DJKA. Kita tahu sebelumnya Hasto Kristianto juga sempat dipanggil oleh KPK untuk juga kemudian dimintai keterangan, namun untuk kasus yang berbeda, yaitu untuk pencarian Harun Masiku. Jadi hari ini adalah pemeriksaan Hasto Kristianto perdana sebagai saksi dalam kasus DJKA. Berbicara mengenai kasus DJKA ini sebetulnya sudah mencuat pada tahun 2023 lalu, di mana KPK telah menetapkan 14 orang tersangka dari kasus ini, yang mana kasus korupsi terhadap
pembangunan dan juga perawatan jalur kereta api ini masih terus dikembangkan hingga saat ini karena wilayah dugaan korupsi juga semakin meluas. Di antaranya adalah di wilayah Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat dan juga Jawa bagian timur serta Sumatera dan juga kemudian wilayah Sulawesi. Inilah yang membuat akhirnya KPK masih terus mengembangkan kasus ini, dan untuk modus yang juga kemudian dilakukan dalam kasus dugaan suap terhadap DJKA ini adalah modusnya berupa tender dengan nilai proyek hingga mulai dari puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Sampai saat ini 14 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian Ibrahim, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Kika Madona untuk laporan Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta. Saudara, informasi berikutnya, Presiden Jokowi menaikkan tunjangan insentif anggota KPU RI dan daerah di seluruh Indonesia sebesar 50%. Jokowi juga meminta maaf belum ada kenaikan insentif sejak 2014 lalu, padahal ia menyebut KPU punya tugas berat menyelenggarakan Pilpres dan Pilkada. Ini disampaikan Jokowi saat berpidato di acara konsolidasi nasional kesiapan Pilkada serentak di JCC. Presiden bilang kenaikan diupayakan cepat dan dirinya menandatangani keputusan insentif anggota KPU seluruh Indonesia sebesar 50% sejak kemarin. Tahu capeknya belum hilang betul. Benar. Masih pegal-pegal mungkin. Masih penat rasanya karena juga baru selesai di Mahkamah Konstitusi juga baru kemarin. Tapi dalam beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan pilkada serentak dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut. Saya mohon maaf. Sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung, kemudian ketemu, dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50%. Saudara, KPU DKI Jakarta memutuskan pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwar